Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebagai contoh yang mudah saja, nikmat yang kita ini kadang-kadang tidak sadar kalau itu nikmat. Ini apa ini? Selunjuk ya, selunjuk. Mudah kan bagi kita gerakan apa? Selunjuk mudah ya, mudah. Kalau kita menginginkan sesuatu yang diarah mana sana? Mana? Utara ya? Mana? Sana loh, arah mana? Mudah ya bagi kita ya. Atau saya pengen Ustaz Mujib, saya tunjukkan Ustaz Mujib. Mudah sekali kan? Ini nikmat. Tapi ada sebagian manusia yang hanya sekedar untuk menunjuk saja perlu latihan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada manusia yang hanya sekedar untuk apa? Menunjuk. Itu butuh latihan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai apa? Bertahun-tahun. Maka bisa menunjuk saja itu apa? Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah ketika menggunakan telunjuk ini, apalagi kalau megang banyak dosa yang bisa kita peroleh gara-gara apa? Telunjuk kita ya. Itu contohnya. Baik, kembali kepada hadis. Jadi ada 3 kiat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan belajar untuk jadi orang yang bersyukur. Yang pertama adalah malam yashkuril qalil lam yashkuril kabir. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Maka kiat pertamanya adalah jangan remehkan nikmat dari Allah meskipun itu sangat kecil. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, yang kita sadari, jangan pernah meremehkan. Meskipun itu hanya sekedar, mohon maaf, bisa menelan ludah, iso ngono itu. Bayangkan kalau kita ini tidak bisa menelan ludah, kira-kira dadi apa awake dhewe? Mungkin kaya sapi kena napa nika penyakit kuku dan mulut mungkin ya. Kita bersyukur meskipun hanya bisa sekedar mengedipkan mata. Bayangkan nek ora iso kedep, mau jadi apa mata kita ini? Bayangkan yang mboten iso kedep, mungkin kita akan buta selamanya karena kering mata kita ini. Mungkin hanya sekedar kita ini bisa
berjalan kaki, yang sekarang manusia sudah jarang mau berjalan kaki ini. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat kecil yang kita anggap remeh. Tetapi jangan pernah anggap remeh nikmat yang Allah berikan sekecil karena kalau kita tidak membiasakan syukur ketika diberi yang sedikit, maka kita tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika di awal kami tanya tadi, siapa para ikhwan yang ingin berhaji? Semua jawabnya saya. Jangan harap panjenengan bisa berangkat haji, karena berangkat haji itu mengeluarkan harta yang banyak. Kalau sekarang para ikhwan tidak belajar mengeluarkan harta di jalan amal soleh, jangan dikira mudah mengeluarkan harta untuk berangkat haji. Berangkat haji itu mahal. Baru setoran pertamanya saja sudah berapa Pak? Sekarang 25 juta. Sapi siji sing gede. Ya. Itu baru setoran apa? Pertamanya. Terus kalau para ikhwan daftar sekarang, nanti 30 tahun baru bisa berangkat. Kalau ikuti antrian. Kemudian setoran setoran untuk berangkatnya sekarang sekitar 60 sekian. Sekarang ya, sekitar 60 jutaan sekian. Banyak kan? Kalau sejak awal para ikhwan tidak belajar mensyukuri harta yang dititipkan Allah, jangan harap bisa apa? Berangkat haji dengan sempurna. Itu tip yang pertama. Apa tadi? Jangan remehkan nikmat yang kecil. Syukuri mulai dari yang kecil. Yang kedua, malam yaskurin nas, barang siapa tidak bisa bersyukur pada manusia, lam yaskurillaha azza wa jalla, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Artinya Allah berikan nikmat kepada kita itu sebagian melalui lantaran lewat manusia. Mohon maaf para suami, ibu-ibu nanti sing wae njing diumeng-umeng garwane sinten? Ada yang hari ini pagi tadi sempat dimarahi sama istrinya, ada? Pasti ada. Mungkin 80% bapak-bapak niki mungkin sombong diumeng-umeng garwane. Nggih, Bu? Nah, gitu ya. Nah. Saya tanya bapak-bapak dulu, ibu-ibu nanti ya. Nah, bapak-bapak nek digrenengi sing wedok seneng napa susah? Seneng napa susah? Susah ya? Susah. Baik, ibu-ibu sudah mendengar bahwasanya kalau bapak-bapak ini digrenengi susah. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu niku nek ngrenengi sing kakung niku puas apa tidak? Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu nek ngrenengi sing kakung puas apa tidak? Puas, Pak. Jadi ketika di pagi hari ibu-ibu ngrenengi sing kakung, kalau sing kakung sabar, artinya suami sudah bisa memuaskan istri. Artinya apa para ikhwan? Ini ada hubungannya dengan ini. Kita bersyukur kepada orang lain dari hal-hal yang paling kecil yang ada, apalagi yang ada di rumah kita, di sekeliling kita.
Kalau kita membiasakan bersyukur suami, bersyukur kepada istri, artinya melihat istri dari sisi kebaikan-kebaikannya. Kemudian istri pun juga demikian, memandang suami dari hal-hal yang baik dari suaminya. Itulah wujud rasa syukur terkecil yang ada di dalam keluarga. Maka kalau kita bisa mewujudkan yang demikian itu, hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh orang lain bisa kita syukuri, artinya kita berterima kasih, maka niscaya nanti kita akan bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang lain. Ini tips yang kedua, selalu bersyukur, selalu berterima kasih dengan sekecil apapun kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Dan yang ketiga, wattahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Menceritakan, menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah bentuk syukur, sedangkan meninggalkannya adalah bentuk kufur nikmat. Maka tip yang ketiga adalah selalu berusaha menceritakan, menunjukkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita di setiap perbincangan kita. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, alhamdulillah Allah berikan kemudahan, alhamdulillah Allah berikan ini dan ini. Terus disampaikan dan diperbincangkan di antara manusia dengan niat agar kita mengetahui nikmat-nikmat yang Allah berikan, bukan dalam rangka pamer. Beda lagi kalau kita menceritakan dalam rangka pamer. Apa bedanya menceritakan nikmat dalam rangka syukur dan menceritakan nikmat dalam rangka pamer? Kalau kita ceritakan nikmat itu manusia jadi ikut bersyukur, itu tandanya kita ini tahaddus bin nikmah. Saya cerita kepada si fulan, ini misalkan ini yang di depan ini, mungkin ada yang belum tahu, beliau itu Ustadz Wahyu Budi Prastowo. Tadi yang pembicara pertama tadi Ustadz Haris Abdurrahman. Ketika saya ceritakan nikmat kepada beliau-beliau, alhamdulillah ini Ustadz Wahyu, saya baru saja dapat nikmat berupa minuman yang segar misalkan, atau dapat nikmat, dapat THR apa ya seperti ini ya. Ketika orang lain itu ikut merasa senang, nah itu artinya kita ini menceritakan dalam rangka syukur, akan berpengaruh kepada orang lain. Tetapi ketika kita ceritakan ke orang lain itu malah jadi dengki, ada nggak? Kita cerita nikmat, orang lain malah dengki, ada nggak? Nah, hati-hati, bisa jadi tahaddus bin nikmat kita itu karena apa? Ada unsur pengen pam. Maka hati-hati, boleh dan dianjurkan menceritakan nikmat, tapi jangan sampai salah niat. Dan meninggalkannya artinya kalau kita nikmat, punya nikmat, kita tutup-tutupi, kita tidak ingin orang lain tahu, hati-hati, itu bagian dari kufur nikmat. Dan para ulama menjelaskan bagian dari tahaddus bin nikmah adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat tadi di dalam kebaikan. Sebagai contoh, misalkan kita diberi nikmat oleh Allah,
bisa punya kendaraan roda 2, maka gunakanlah kendaraan roda 2 itu untuk urusan-urusan kebaikan. Alhamdulillah Allah berikan kita bisa beli apa ini, setan gepeng katanya itu ya, maka gunakanlah yang ini untuk kebaikan. Allah mudahkan kita, Allah beri nikmat kita berupa harta, maka gunakan harta itu untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwan, tapi hadis ini ada sesuatu yang unik. Ada sesuatu yang unik. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang syukur, tiba-tiba saja Rasulullah bersabda tentang al jama'atu rahmah wal furqatu. Berjamaah itu mendatangkan rahmat, dan berpecah atau bercerai-berai, berfirqah itu mendatangkan. Apa hubungannya syukur dengan al-jamaah atau berjamaah? Ini yang sering dari kalangan kaum muslimin belum menyadari bahwasanya bisa hidup berjamaah itu adalah sebuah nikmat, bahkan nikmat yang sangat besar. Karena di awal Rasul sudah sampaikan tentang mensyukuri yang sedikit, bersyukur kepada manusia, tahadus bin nikmah. Kemudian di ujung hadis Rasulullah menjelaskan tentang hidup berjamaah. Dikatakan berjamaah itu adalah nikmat yang besar. Para ikhwan tentunya ingat surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seraya berjamaah, dan jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmatallahi alaikum, nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian. Id kuntum a'daan, yakni ketika dulu kalian bermusuhan, berselisih. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menjadikan hati kalian lembut. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Persaudaraan dalam Islam ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Bayangkan Kyai Pacitan, Kyai Slogoimo, Kyai Pundiwo Juruk, Kyai Ngadirojo, mungkin ada sebagian Kyai Saking Wuryantoro, Mbok Menawi, bisa bertemu, merasa sebagai saudara itu kalau tidak dilandasi karena nikmat Allah tidak mungkin bisa terwujud.